Senang sekali saya Syifa dapat menemani kalian dalam episode kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu teori yang cukup menarik dalam psikologi kepribadian, yaitu teori kognitif George Kelly atau yang lebih dikenal dengan personal control theory. Untuk membantu kita memahami teori ini, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang hebat. Dari kedua narasumber, apakah bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, nama saya Deva Hidayat sebagai narasumber 1. Saya Nisa Dwi Ramadhani sebagai narasumber 2. Baik, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, mungkin Deva bisa menjelaskan terlebih dahulu siapa sih George Kelly itu? Tentu, George Kelly adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tahun 1905 dan dikenal karena mengembangkan personal konstruksi teori pada tahun 1955. Teori ini berfokus pada bagaimana individu memahami, menafsirkan, dan memprediksi dunia di sekitarnya. Menurut Kelly, manusia pada dasarnya bertindak seperti orang ilmuwan. Artinya, kita terus-menerus mengamati lingkungan, membuat dugaan, menguji pengalaman, dan memperbaiki pemahaman kita berdasarkan hasil yang diperoleh. Wah, itu cukup menarik sekali ya. Jadi, manusia itu dianggap seperti ilmuwan yang berusaha memahami lingkungannya. Betul sekali. Kelly percaya bahwa perilaku manusia tidak hanya ditentukan oleh pengalaman masa lalu, tetapi juga oleh bagaimana seseorang memaknai pengalaman tersebut. Nah, kan di dalam teori George Kelly itu tadi disebutkan bahwa teori George Kelly itu dikenal sebagai personal control. Nisa, apa sih penjelasan dari personal control itu? Tentu, personal construct adalah cara individu mengategorikan dan menafsirkan pengalaman hidupnya. Sederhananya, ini seperti kacamata yang digunakan seseorang untuk melihat dunia. Misalnya seperti seseorang mungkin memiliki konstruk baik, jahat, jujur, tidak jujur, atau ramah, tidak ramah. Karena bertemu orang baru, ia akan menilai orang tersebut berdasarkan konstruk yang dimilikinya. Berarti setiap orang itu bisa memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap situasi yang sama ya? Iya, benar sekali. Contohnya kayak seorang mahasiswa yang mendapatkan kritik dari dosen. Nah, ada yang menganggap kritik sebagai kesempatan untuk berkembang, tapi ada juga yang menganggapnya sebagai tanda kegagalan. Perbedaan ini terjadi karena masing-masing memiliki konstruk pribadi yang berbeda. Nah, tadi sempat disebutkan bahwa manusia itu dipandang sebagai ilmuwan. Deva, apakah bisa dijelaskan lebih jauh tentang manusia itu dipandang sebagai ilmuwan itu? Menurut George Kelly, manusia selalu membuat prediksi terhadap masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Sama seperti ilmuwan yang membuat hipotesis, manusia juga membuat perkiraan tentang apa yang mungkin terjadi. Contohnya, seorang mahasiswa yang pernah berhasil berprestasi setelah belajar dengan serius akan menyimpulkan bahwa belajar dengan baik meningkatkan peluang keberhasilan. Maka presentasi berikutnya ia akan menggunakan strategi yang sama. Sebaliknya, jika strategi tersebut tidak berhasil, seseorang akan mengevaluasi dan mengubah cara pandangnya atau cara berpikirnya. Misalnya, inilah yang disebut sebagai revisi konstruk. Nah, jadi manusia itu terus belajar dari pengalaman dan bisa memperbarui pemahamannya. Betul sekali. Nah, dari penjelasan personal control itu, apa sih karakteristik dari personal control itu menurut teori George Kelly? Nah, di sini ada beberapa karakteristik penting, yaitu yang pertama ada
bersifat bipolar, atau setiap konstruk memiliki dua kutub yang berlawanan, misalnya baik, buruk, rajin, malas, atau jujur, tidak jujur. Yang kedua ada bersifat unik. Setiap individu memiliki sistem konstruk yang berbeda berdasarkan pengalaman hidupnya. Yang ketiga dapat berubah. Konstruk tidak bersifat permanen. Jika seseorang memperoleh pengalaman baru, konstruknya bisa berubah. Yang terakhir ada digunakan untuk memprediksi, atau konstruk membantu seseorang memahami dan memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, berarti konstruk ini itu sangat mempengaruhi cara seseorang itu untuk mengambil keputusannya ya. Iya, tepat sekali. Nah, dari penjelasan karakteristik konstruk itu agar lebih mudah dipahami, apa boleh kita itu bahas contoh dalam kehidupan sehari-harinya? Boleh, misalnya ada seorang siswa bernama Andi yang pernah dikhianati temannya. Karena pengalaman itu, Andi membentuk konstruk bahwa orang baru sulit dipercaya. Ketika bertemu teman baru, Andi akan cenderung berhati-hati dan sulit membuka diri. Namun, jika ia kemudian bertemu banyak orang yang baik dan dapat dipercaya, konstruk tersebut bisa berubah menjadi lebih positif. Ada contoh lainnya dalam dunia pendidikan, yaitu seorang mahasiswa yang pernah gagal berbicara di depan kelas mungkin membentuk konstruk yang bahwa presentasi adalah sesuatu yang menakutkan. Akibatnya ia menjadi cemas setiap kali harus berbicara di depan umum. Namun, ketika ia mendapatkan pengalaman sukses dalam presentasinya, konstruk tersebut akan dapat berubah sehingga ia menjadi lebih percaya diri. Nah, setelah kita membahas tentang contoh di kehidupan sehari-hari, di setiap teori kan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dari teori George Kelly? Ada beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama ada menekankan peran aktif individu dalam memahami dunia. Yang kedua, menghargai keunikan setiap orang. Yang ketiga, membantu menjelaskan mengapa orang mengalami situasi yang sama tapi bereaksi berbeda. Yang keempat, relevan dan konseling karena membantu konselor memahami cara berpikir klien. Selain itu, teori ini mendorong individu untuk lebih fleksibel dan memandang masalah dan mencari alternatif cara berpikir yang lebih positif. Nah, lalu bagaimana dengan kelemahannya pada teori George Kelly ini? Dari kelebihan teori George Kelly juga ada kelemahannya, yaitu salah satunya adalah teori ini terlalu menekankan proses kognitif atau cara berpikir sehingga faktor emosi terkadang kurang mendapat perhatian. Nah, selain itu, teori ini juga diukur secara objektif karena konstruk setiap individu sangat unik dan kompleks. Ada juga kritik bahwa tidak semua perilaku manusia dapat dijelaskan hanya melalui proses berpikir. Faktor biologis, lingkungan, dan emosi juga berperan penting. Nah, dalam teori ini, apakah masih relevan diterapkan di dalam bidang konseling? Masih relevan karena konselor membantu klien mengidentifikasi konstruk yang dimilikinya. Jika konstruk tersebut tidak lagi efektif atau justru menyebabkan masalah, konselor membantu klien mengembangkan cara pandang yang lebih adaptif. Misalnya, seperti seorang mahasiswa berpikir, jika saya gagal sekali, berarti saya bodoh. Konselor akan membantu klien mengevaluasi keyakinan tersebut dan menggantinya dengan konstruk yang lebih realistis, seperti kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Oke. Jadi, fokusnya itu bukan hanya pada masalah, tetapi bagaimana cara individu itu dapat memaknai masalah tersebut ya. Ya, betul sekali. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Dari diskusi hari ini kita belajar bahwa menurut George Kelly, manusia itu adalah individu yang aktif menafsirkan pengalaman hidup melalui personal konstruk.
cara pandang tersebut memengaruhi perilaku keputusan dan hubungan dengan orang lain. Nah, dan saya ucapkan terima kasih kepada Deva dan Nisa dari penjelasan yang sangat menarik hari ini. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di diskusi psikolog berikutnya. Saya Syifa pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus kembangkan cara berpikir yang positif. Sampai jumpa. Dadah.